Harta Peninggalan atau disingkat BHP merupakan unit teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. BHP memiliki tugas untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendengar simak Radio Talk El Sinta Semarang bersama dengan Balai Harta Peninggalan Kota Semarang untuk mengetahui lebih dekat tugas dan peranan BHP, khususnya BHP Kota Semarang, dengan narasumber fungsional kurator keperdataan ahli madya di BHP Semarang, Dr. Ismet SHMH. Bersama saya Muhammad bin Jahidin dan inilah Radio Talk El Sinta Semarang selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar El Sinta Semarang dimanapun Anda berada, menemani mungkin istirahat siang Anda ya pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 22 September pukul 13:04 waktu Indonesia Barat. Hadir kembali Radio Talk El Sinta Semarang ya bersama dengan Balai Harta Peninggalan. Wah, ini kalau yang ada di pikiran saya harta peninggalan ini ya harta warisan mungkin, atau juga dulu harta-harta kekayaan peninggalan kerajaan. Tapi itu mungkin bayangan orang-orang umum ya pendengar ya. Mungkin Anda juga mungkin sudah ada yang pernah bertemu langsung atau punya urusan secara langsung dengan BHP ini. Nah, ingin memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan yang masih mungkin penasaran apa itu BHP. Kami buka line telepon kami untuk interaksi secara langsung ya di 02476489100 atau pesan singkat WhatsApp kami 087721109100 atau Anda dapat mention Twitter kami di @elsinta_smg. Sudah bersama saya siang ini di studio ada fungsional kurator keperdataan ahli madya di BHP Semarang, Dr. Ismet SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Pak Ismet bisa didekatkan mikrofonnya. Nah, ya, iya, nah itu lebih baik, lebih jelas. Baik. Gimana kabarnya Pak Ismet siang ini? Kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Terima kasih atas undangannya. Kami yang berterima kasih sudah didatangi langsung ke studio siang ini. Ya. Berbicara ini tadi, Pak Ismet, Balai Harta Peninggalan ini apa sih sebenarnya? Kalau tadi mungkin saya sebagai orang awam ya tadi, peninggalan itu mungkin harta waris atau mungkin zaman kerajaan dulu ya yang punya koin-koin emas yang masuk di dalam tanah baru ditemukan, itu kan peninggalan juga tuh. Atau apa sebetulnya Balai Harta Peninggalan ini, Pak Ismet? Ya, terima kasih. Balai Harta Peninggalan ini pikiran orang yang menyampaikan bahwa itu benda purbakala. Jadi sebenarnya tugas Balai Harta Peninggalan ini mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan untuk kepentingan dia menghukum di bidang harta peninggalan berdasarkan ketentuan aturan yang sudah ada. Jadi BHP di sini mewakili seperti adanya pengurusan perwalian di mana BHP bertindak sebagai wali pengawas. Maka di sini yang disebut dengan wali pengawas tadi itu BHP memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut. Maka BHP di sini memberikan pengawasan terhadap anak tersebut sehingga sampai walinya disumpah. Walinya sampai disumpah. Nah, di sini BHP akan melakukan pengawasan di mana sekali setahun walinya harus melaporkan. Terus termasuk juga pengampuan. Di mana di sini juga BHP juga sebagai wali terhadap pengampuan dan melakukan pengawasan terhadap pengampunya. Dan harus menyampaikan harta tersebut. Mungkin ditambah oleh Pak. Oh iya, baik, ada Pak. Ya. Bagaimana? Ya, mungkin apa yang saya sampaikan tadi, tentu dalam pengurusan penyelesaian masalah baik itu perwalian, pengampuan, harta kekayaan pemiliknya dinyatakan tidak hadir, fisik dan harta peninggalan tidak terurus on behalf. Termasuk juga BHP di sini dalam hal pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia tertutup, maka di sini BHP bertindak sebagai
ikut dalam hal pemukaan dari surat wasiat tersebut. Baik. Dan termasuk juga pembuatan surat keterangan waris. Nah, di sini juga BAP juga bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepelitan. Dan juga BAP dalam tusinya menyelesaikan penatausahaan uang pihak ketiga. Termasuk juga dalam penyusunan rencana program anggaran. Baik. Mungkin demikian. Banyak sebetulnya tugasnya berarti ya Pak Ismet ya. Kalau dilihat berarti memang bukan hanya harta saja, tadi sampai anak tanpa wali juga akan menjadi tanggung jawab BHP atau seperti apa tadi Pak Ismet? Anak. Tetap anak, yang dimana anak ini di luar pelindungan orang tuanya dan belum ada walinya, maka di sini BAP berdasarkan penetapan putusan pengadilan, BAP sebagai wali pengawas. Oh gitu. Maka langkah-langkah selanjutnya nanti wali bagi anak ini BAP akan melakukan penyumpahan. Penyumpahan dan juga dalam hal pencatatan harta, di mana wali ini diawasi oleh BAP. Nah, dalam sekali setahun dari wali anak tersebut harus memberikan laporan terhadap harta anak tersebut. Apakah tugas-tugas wali itu sudah dilaksanakan, baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan hartanya dijaga dengan demikian supaya jangan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh walinya tersebut. Harta yang dimaksud ini seperti apa sebetulnya Pak? Maksudnya apakah semua harta yang dimiliki masyarakat itu bisa kemudian dibantu pengawasannya oleh BHP atau seperti apa? Ya, terima kasih. Harta disebut itu adalah peninggalan daripada orang tuanya. Maka di sini BHP sebagai wali pengawas mengawasi walinya tersebut. Sehingga nanti seandainya ada kebutuhan-kebutuhan di mana walinya akan melakukan penjualan harus izin BHP. Supaya jangan disalahgunakan. Baik itu terkait juga dengan hubungannya dengan notaris. Maka harus diberitahu ke BHP. Ini kayak semacam wali agama juga berarti. Tapi ini versi administrasi negara, mungkin begitu ya Pak Ismet ya Pak? Kami BAP ada MOU dengan pengadilan agama dan juga dengan pengadilan negeri terkait dengan penetapan yang dikeluarkan oleh dua pengadilan tadi. Begitu. Berarti setiap harta yang bisa dikatakan mungkin belum jelas pemiliknya atau tuannya bisa dipertanggungjawabkan melalui BHP ini, begitu ya? Ya, tadi sudah sampaikan tusi BHP juga termasuk daripada uang pihak ketiga, penatausahaan uang pihak ketiga. Nah, itu BHP yang melakukan pengawasan nanti. Apa saja batasan dari pekerjaan di BHP ini, Pak? Harta apa saja mungkin yang masih bisa diawasi, mana yang tidak, begitu? Ya, terima kasih. Di sini BHP nama aja Balai Harta Peninggalan, batasan harta seperti fisik orang yang tidak hadir, nyatakan orang tidak hadir, maka BHP di sini ditunjuk mewakili karena orang tidak hadir tadi. Nah, yang terkait dengan harta-hartanya harus atas persetujuan dari BHP. Nah, termasuk juga on behalf. On-bear itu harta yang tidak terurus. Banyak istilah dari zaman dulu mungkin masih diserap ya Pak, berarti Pak Ismet. Tadi apa? On-bear. On-bear. Itu istilah Belandanya. Nah, artinya harta itu tidak terurus. Di mana harta, misal contoh ada harta berupa warisan tapi tidak ada orang yang mengajukan. Seperti apa nih? Saya belum bisa membayangkan ini. Misalnya kalau saya punya harta, kemudian saya tidak punya anak begitu atau seperti apa, Pak? Ini kalau on bear itu bukan anak lagi. Ini adalah harta peninggalan. Kalau dulu zaman dulu itu ada estaplat. Jadi waktu zaman Belanda pernah tinggal di sana. Setelah itu ya karena udah kemerdekaan tidak ada pemiliknya. Terus maka BAP di sini bertindak mewakili terhadap harta tersebut. Nah, maka harta tersebut selama dalam kurun waktu 30 tahun tidak ada yang komplain, maka nanti setelah 30 tahun maka harta tadi itu masuk ke kas negara. Kalau dilakukan penjualan nanti. Wah, sangat luas ternyata di BAP deh bidangnya ya Pak Ismet ya. Masih bersama dengan fungsional kurator keperdataan ahli media ada Pak Ismet dan juga analis hukum BHP Semarang dari Pak Aan ya. Pak Aan. Tadi kita lanjutkan tadi sedikit masalah
sudah ada pembukaan nih. Kalau saya sudah ya mulai mencerna lah. BHP itu bisa saya katakan sebagai penjaga harta tak bertuan. Mungkin sebagian pendengar juga akan menerjemahkannya seperti itu, begitu ya, Pak Ismet. Tapi tadi selain kemudian perwalian, ada juga pengampuan, ya, apalagi sebetulnya tugas dan fungsi dari BHP ini. Tadi pengampuan mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Di mana salah satu tusi BHP ya pengampuan. Yang dimaksud dengan pengampuan ialah keadaan seseorang kudus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri, pribadi dan lalu lintas hukum. Maka ini apa yang bersangkutan itu dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros, maka ini harus di bawah pengampuan. Maka di sini BHP sebagai wali akan mengawasi terhadap pengampu. Maka dalam hal-hal kejahatan harta, maka BHP akan menanyakan kepada pengampu terhadap harta dan pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Nah, setahun dari pengampu akan melapor kepada BHP. Baik. Itu sebagai pengawas saja atau memang nanti yang akan menjadi pengampunya atau pewalinya BHP? Ya, nanti pengampu ada walinya, wali pengampu. Nah, di sini peran daripada BHP dalam terkait dengan harta daripada terampu tadi, kalau dilakukan penjualan harus diizin daripada BHP. Karena ini berhubungan juga hubungannya kepada notaris atau PPAT. Maka notaris sampai PPAT tidak bisa langsung memproses, harus ada seizin daripada BHP dalam memberikan pelindungan terhadap terampu, supaya nanti pengampunya jangan melakukan penyimpangan terhadap harta tersebut. Wah, ini banyak sekali tugasnya ini. Ini baru beberapa, ini masih ada yang lain. Tadi kalau ada pengampu, ada perwalian, ada pilot nih, bagaimana? Tadi kalau saya dengar sedikit, yang mau menjelaskan mungkin Pak Ismet atau Pak An? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Muhammad. Salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan Semarang adalah sebagai kurator kepailitan. Hal ini didasarkan pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana di situ BHP ditunjuk sebagai salah satu kurator di samping kurator perseorangan. Di sini jika pengadilan niaga mengeluarkan putusan tentang kepailitan dan menunjuk BHP sebagai kurator, maka BHP akan bertindak sebagai kurator sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tersebut. Jika pengadilan niaga tidak menunjuk BHP sebagai kurator, maka BHP tidak punya wewenang untuk sebagai kurator dari kepailitan tersebut. Demikian Mas Muhammad. Iya. Tapi yang menarik ini Pak juga Pak Ismet ya. Kalau itu kan tadi kepailitan mengenai diminta atau tidak oleh pengadilan begitu ya. Dengan mungkin jenis harta yang lain, perwalian, pengampuan, itu harus ada surat masuk ke BHP sebagai permohonan, atau memang bisa secara langsung BHP melakukan itu secara sendiri begitu. Ini sepertinya harta yang harus dikawal oleh BHP. Pak, boleh silakan. Baik, untuk harta yang bisa dikelola oleh BHP, tetap kita itu berdasarkan pada penetapan atau putusan dari pengadilan. Jadi seumpama kita tidak ada perintah dari penetapan atau putusan pengadilan, maka harta tersebut bukan menjadi wewenang pengurusan dari BHP Semarang seperti itu. Pada dasarnya berarti harus ada penetapan hukum dulu atas harta tersebut. Ya. Begitu ya Pak An ya? Iya. Baik, ini saya benar-benar tidak terbayang nih ada lembaga yang mengurusi hal seperti ini ternyata. Ya. Biasanya kan kalau orang-orang kenal di Kemenkumham itu lapas atau imigrasi, nah ternyata di Kementerian Hukum dan HAM itu ada instansi yang unik, yaitu yang bernama Balai Harta Peninggalan. Yang semua orang dikira itu kita menyimpan harta-harta purbakala seperti itu, Pak. Nah, berbicara purbakala, apakah tadi harta-harta mungkin yang peninggalan Belanda, rumah, misalnya rumah pejabat kereta api zaman dulu begitu, tinggal di Semarang gitu, tidak ada yang mengurus, anaknya tidak ada lagi, itu kan, dan rumahnya juga di sini, tanahnya di Indonesia, itu akan menjadi wewenang dari BHP juga atau tidak, Pak Ismet atau Pak?
Sekali lagi ya, kalau kami itu berdasarkan penetapan dari pengadilan. Jika harta dari peninggalan harta Belanda dulu itu ada penetapannya dan menunjuk BHP sebagai pengurus harta tersebut, maka itu menjadi wewenang dari BHP Semarang. Nah, untuk BHP Semarang sendiri udah ada beberapa harta peninggalan dari orang Belanda, terutama yang berada di lokasi Kota Lama, di Kledung, terus di jalan beberapa itu menjadi pengurusan dari BHP. Tapi itu ada penetapan dari pengadilan sejak zaman dulu. Berarti harus ada penetapan pengadilan dulu ya? Iya, betul. Baik. Jadi kita tidak bisa serta-merta untuk mengambil harta dari seseorang, itu tidak bisa. Tetap harus ada dasar hukumnya yang kuat seperti itu. Dan itu apakah langsung jadi otomatis milik negara atau seperti apa nanti statusnya ketika ada penetapan dari pengadilan? Tidak langsung menjadi otomatis ya, karena ada melalui beberapa tahap. Karena untuk harta ya seperti yang Mas Muhammad tanyakan tadi, itu kan masuknya ke on behir atau abesik. On behir itu harta yang tidak terurus. Kalau abesik itu ketidakhadiran. Nah, itu kami ada aturan internal Permen Kumham tahun 2013. Kalau untuk menjadikan itu menjadi barang negara itu harus ada tahap-tahapannya seperti itu. Tidak langsung. Biasanya nunggu 30 tahun atau pengurusan BUMN di Kementerian Keuangan seperti itu. Panjang ternyata jalurnya. Nah, ini menarik lagi nih Pak juga Pak Ismet. Ada istilah on behir juga afwezik. Ya, ini istilah-istilah Belanda nih. Kalau dari tulisannya ini tulisan Belanda. Mungkin bisa sedikit diceritakan di sejarah dari BHP sendiri. Kok bisa muncul BHP ini dari mana sebetulnya? Dan kenapa masih menggunakan istilah Belanda? Atau memang dari zaman Belanda sudah ada? Baik, saya sedikit menceritakan kok Balai Harta Peninggalan ini dari mana awalnya. Jadi awal mula dibentuknya Balai Harta Peninggalan ini karena adanya kedatangan bangsa India Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda yang datang dan menghasilkan harta kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut, kepentingan para ahli warisnya di Belanda dibentuk lembaga diberi nama WSN Budelkamer atau Westkamer. Yang sekarang Balai Harta Peninggalan. Maka pada tanggal 1 Oktober 1924 yang berkedudukan di Jakarta, pembentukan Westkamer Balai Harta Peninggalan ini guna mengurus harta-harta bangsa Belanda untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland. Dibentuknya BHP di tiap daerah ketika zaman keresidenan, maka dihapus tahun 1987 dan hanya tersisa 5 BHP saja yang berdasarkan Permen nomor 7 tahun 2001 tentang Balai Harta Peninggalan. Maka Balai Harta Peninggalan yang ada di Indonesia ini ada 5, yaitu BHP Medan dengan wilayah kerja Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau. Maka ada juga BHP yang kedudukannya di Jakarta, BHP Jakarta. Itu wilayah kerjanya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Dan juga yang di BHP Semarang hanya 2 wilayah kerja, itu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogja, Jakarta. Nah, juga BHP yang ada di Surabaya, wilayah kerjanya Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dan paling banyak itu adalah BHP Makassar. Itu jumlahnya ada Sulawesi Selatan, Utara, Tengah, Barat, Tenggara, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Mungkin demikian. Ada 5 BHP yang ada kondisi sekarang ini. Berarti memang sudah dari zaman Belanda sudah ada lembaga semacam BHP ya, Pak Ismet ya? Ya. Baik. Ini kita sudah ada pendengar nih bergabung bersama kita siang hari ini. Ada Pak Pras di Semarang, kita sapa dulu ya Pak Ismet. Selamat siang Pak Pras. Halo, selamat siang. Iya, silakan. Mau ketemu lagi. Ya, ini sama BHP ya? Iya, betul. Balai Harta Peninggalan. Balai, saya juga baru tahu sih. Baru tahu juga ya Pak Pras ya. Jadi saya merasa masih asing lah ini. Sedikit yang mulai meraba ya. Karena ini sih yang pengen ditanyain ke narasumber. Sebenarnya bisa nggak sih Pak kayak dijelaskan, mungkin karena masyarakat masih belum terlalu paham apa itu BHP. Sebenarnya peran
BHP di masyarakat itu seperti apa? Terus ada kayak ini nggak apa namanya sinergi atau kerjasama gitu sama kejaksaan juga berarti ya. Terus kalau sama penegak hukum kayak misal polisi dan lain sebagainya, apakah BHP juga bekerja sama dan terkait dengan mungkin tugas yang sekarang lagi dilaksanakan, ada mungkin perkara yang saat ini sedang dilaksanakan oleh BHP yang mungkin bisa dijadikan contoh begitu ke masyarakat untuk lebih paham begitu. Baik. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Pak Pras di Semarang. Ada lagi Pak Pras? Itu aja Mas. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini tercerahkan nih dengan Radio Talk kita siang hari ini nih. Baik, ini Pak Ismet dan juga Pak Ane, pertanyaan nih dari pendengar kita, Pak Pras di Semarang tadi. Perannya di masyarakat itu seperti apa sebetulnya BHP ini? Ya, baik, terima kasih. Peran dari BHP ini tadi sudah sampaikan, berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan, maka BHP mewakili terhadap keputusan tersebut dan tidak bisa dari subjek hukumnya melaksanakan kena kepentingan hukumnya, maka BHP akan menjalankan. Saya contohkan misalnya Avezik itu kan orang yang tidak hadir. Orang yang dinyatakan tidak hadir, maka dalam satu keluarga, contoh ada misalnya lima dari wali waris, dari pewaris meninggalkan tanah, maka berdasarkan penetapan tadi, maka yang 2 orang yang tidak ada, maka BHP mewakili dalam hal mengurus harta terhadap 2 orang yang tidak hadir tadi. Karena yang disebut dengan ABC ini, orang meninggalkan rumah terlalu lama tanpa ada perwakilan mengurusin hartanya, maka BHP hadir di sana. Maka hak dari 2 orang yang tidak hadir tadi itu akan dikelola oleh BHP. Maka waktu pengelolaan itu adalah 30 tahun. Dalam masa waktu 30 tahun dari orang yang tidak hadir itu tidak muncul, maka dari hartanya tersebut, misalnya peta tanah, 2 peta tanah, maka hak dia itu akan dimasukkan ke kas negara setelah masa melebihi 30 tahun. Jadi kasih batas waktu 30 tahun. Di situ peran-perannya BHP sebagai mewakili. Termasuk juga on behalf. On behalf perannya itu ketika rumah atau tanah yang ditinggal oleh pemiliknya tapi tidak ada mengurus, maka dalam waktu 30 tahun orang yang tidak muncul, maka harta itu masuk ke kas negara. Itu perannya. Tapi haruskah ada penetapan dari pengadilan dulu bahwa rumah ini atau tanah ini tidak ada yang mengurus meskipun ada yang punya, begitu Pak? Atau bisa saja misalnya ternyata dari BHP melihat, oh ini tanah atau rumah ini sudah tidak ada yang mengurus nih, bisa dari BHP secara swadaya mengurus sendiri ini ke pengadilan, begitu? Atau harus ada usulan dari masyarakat? Itu seperti apa? Ya, terima kasih. Tentu terhadap harta tersebut tentu ada pemohon. Pemohon melakukan permohonan ke pengadilan, maka pengadilan melakukan persidangan dan menetapkan ada penetapan atau putusan dari pengadilan bahwa tanah tersebut adalah orang yang tidak hadir atau orang tidak hadir atau barang tidak terurus. Maka dari pihak pemohon tadi mungkin melakukan sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa, maka uang sewa itu masuk ke rekening pemerintah. Nah, selama 30 tahun nanti maka kalau tidak ada yang komplain, maka masuk ke kas negara. Oh begitu. Seperti itu. Berarti tidak semata-mata ada tanah kosong yang dibiarkan bisa langsung dikelola BHP, begitu ya Pak? Ya, tetapi apa yang disampaikan tadi, tanah dan rumah itu dari pemohon tadi itu bisa membeli. Membeli tanah dan rumah tersebut dengan melakukan izin atau permohonan. Maka kami dari BHP akan merekomendasi ke pusat. Itu dengan Permen 27 tahun 2013 ada izin penjualan. Nanti dari pusat datang tim akan melihat menilai penilaian rumah tersebut melalui KJPP, ada tim penilai. Nanti dalam penjualan ada negosiasinya. Kalau memang
penjualan itu bisa dilaksanakan, maka uang tersebut masuk ke kas negara, ke rekening pemerintah dulu. Dan selama 30 tahun baru masuk ke kas negara. Oh begitu. Berarti sang pemohon pun misalnya ada saya nih, bisa ada tanah kosong di samping rumah saya tidak terurus, saya ajukan ke pengadilan untuk kemudian dikelola, begitu ya Pak Ismet, atau seperti apa? Iya. Mungkin. Jelaskan. Ya, untuk tanah atau rumah yang kosong ya, itu kalau on behir itu syaratnya itu harus ada hartanya, terus yang bersangkutan meninggal, ada ahli warisnya tetapi tidak mau mengelola, atau memang tidak ada ahli warisnya, seperti itu. Terus ada surat keterangan pernah menempati rumah tersebut. Kalau memang Mas Muhammad belum pernah menempati rumah tersebut, mungkin kemungkinan jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu. Jadi tidak serta-merta itu bisa diajukan menjadi untuk dikelola oleh BHP seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu ya. Saya kira semua yang kosong ini bisa diambil alih negara begitu, dimanfaatkan barangkali. Melanggar undang-undang kalau gitu, Pak. Makanya baik. Tapi tadi sekian banyak BHP, ada 5 BHP yang ada di Indonesia berarti ya Pak Ismet dan Pak An ya. Tadi sampai saat ini seberapa besar potensi mungkin harta yang tidak terkelola sebetulnya yang ada di, kalau dalam hal ini berarti di Jawa Tengah dan DIY mungkin? Tadi sudah sampaikan oleh Pak, ada itu penetapan dari pengadilan terhadap on behalf sama ABC tadi. Ada rumah, rumah itu adalah punya negara, di bawah itu pemilik tanahnya pihak lain. Nah ini berpotensi itu ada daerah Keledung, itu berpotensi menjadi BUMN. Karena walaupun itu ada sertifikat 2001, tetapi yang atas nama tersebut istilahnya terkait data-datanya itu bisa kita lakukan tindak lanjut ke BPN. Jadi berpotensi begitu. Untuk sementara sekarang ini kita berdasarkan perjanjian sewa dulu. Oh gitu. Sewa dulu, nanti akan kita urus. Itu bisa dijadikan BUMN, maka itu bisa jadi milik negara. Baik. Berarti bagaimana sebetulnya mekanisme kerja di BHP ini Pak Ismet atau Pak An mungkin? Setelah misalnya ada penetapan dari pengadilan, apa yang akan dilakukan oleh BHP? Terima kasih. Sebenarnya di BHP ini pekerjaannya benar berdasarkan penetapan dari pengadilan. Ketika penetapan itu dilayangkan ke BHP melalui pengadilan, maka BHP akan melaksanakan memperpanjang tangan dari pengadilan, seperti perwalian, pengampuan, terus kita akan melakukan tindak lanjut daripada sebagai wali pengawas tadi. Kita akan lakukan penyumpahan dan kita akan mencatat harta-hartanya. Dan juga termasuk juga apa yang disampaikan tadi, ada on bear itu berdasarkan penetapan semuanya. Maka BHP akan bisa melaksanakan perpanjang tanganan daripada pengadilan. Mungkin ada satu yang lupa tadi, mungkin saya sampaikan bahwa tusi dari BHP itu termasuk juga dalam membuat surat keterangan hak waris. Itu bagaimana itu Pak Ismet? Surat keterangan hak waris. Berarti ini sifatnya cukup personal ya, perdata berarti. Iya. Masih seperti itu. Ini kalau BHP yang sebelumnya kan menangani itu timur asing. Awalnya pertama begitu, timur asing. Timur asing ini berarti etnis Tionghoa begitu ya, yang kulit putih atau seperti apa? Seperti India. India justru. Atau Arab. Itu awalnya masuk ke BHP. Nah itu kan berdasarkan permohonan melengkapi datanya sudah lengkap. Nanti BHP akan memanggil itu melalui kuasa hukum, bahkan nanti BHP ahli warisnya juga akan kita lakukan penyumpahan. Maka di sini BHP dan terkait daripada surat keterangan waris itu produk yang dikeluarkan oleh BHP. Dan apa itu pengadapan dan juga berita acara penyumpahannya.
Nah, itu yang selalu termasuk tusinya di BAP, produk yang dikeluarkan. Baik. Nah, tadi sekian banyaknya layanan Pak Ismet dan juga Pak Aan ya. Apakah layanan ini bisa kemudian diakses masyarakat itu via online begitu? Atau harus memang, karena tadi beberapa persyaratan tuh ada yang harus berkas ini, berkas itu, ini harus dipenuhi secara langsung dikumpulkan ke kantor atau seperti apa? Pak Ismet. Baik, terima kasih. Memang saat ini di BAP, khususnya BAP Semarang, mayoritas pelayanan kami masih dengan metode manual. Namun kami berupaya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang saat ini yang ada. Seperti contohnya, pada layanan penyumpahan perwalian dan pengampuan, apabila wali atau pengampu tidak dapat hadir langsung ke kantor, maka dapat kami lakukan penyumpahan melalui aplikasi Zoom. Selain itu, pada pelayanan SKW dan penantaran wasiat umum untuk peserta dapat dikirimkan. Dan apabila produk yang dimohonkan telah terbit, maka dapat kami kirim kembali melalui pos. Nah, ini bentuk pelayanan perwalian yang masih mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat, termasuk saya juga mungkin Pak Ismet dan juga Pak Aan. Apa yang dimaksud bentuk perwalian itu? Mungkin Pak Aan atau Pak Ismet mau menjelaskan? Baik, Mas Muhammad. Perwalian secara umum adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 50 menyebutkan bahwa perwalian itu adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, di mana perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi perwalian ini mengenai harta kekayaannya dan dirinya si wali anak. Yang ada di bayangan saya, kalau perwalian anak itu ya kalau mau nikah nggak, ya itu tadi ada walinya begitu. Kalau ini fokus pada harta sang anak begitu ya. Fokus sama harta sang anak. Mungkin ada contohnya, pernah terjadi tidak di Semarang, Pak atau Pak Ismet? Iya, perwalian itu merupakan salah satu tugas utama dari BAP Semarang ya. Jadi banyak sekali penetapan perwalian yang datang ke BAP. Jadi macam-macam sebab dari munculnya penetapan tersebut. Karena perwalian bisa muncul karena orang tuanya meninggal dunia, dua-duanya, atau salah satu, atau kekuasaan orang tuanya dicabut. Karena dengan pertimbangan hakim bisa dicabut kekuasaan orang tua tersebut. Tapi yang dimaksud harta bagi si anak seperti apa? Kan yang selama ini bekerja menghasilkan harta kan orang tuanya. Betul. Itu kan ada yang namanya, kalau orang tua meninggal itu kan pasti orang tua meninggalkan warisan. Nah, itu anak mempunyai hak atas harta tersebut. Untuk mengurus harta tersebut, anak yang belum dewasa kan belum cakap hukum istilahnya. Maka harus ada seorang wali yang untuk mengurus harta tersebut. Nah, wali ini harus diawasi oleh BHP sebagai wali pengawas. Jadi BHP bertugas sebagai wali pengawas, mengawasi pengurusan harta oleh si wali, agar supaya wali ini tidak menyalahgunakan harta dari si anak. Seperti itu. Berarti bisa jadi walinya, bisa jadi hanya pengawas wali, begitu Pak? Kalau BHP sebagai wali pengawas, yang mengawasi wali. Yang mengawasi wali saja. Karena barangkali masih ada pamannya atau bibinya begitu yang sebagai wali ya. Cuman tadi mungkin rawan diselewengkan. Betul sekali. Ya, ini kalau urusan amal, kalau memang yang diurus seperti ini nih, sudahlah mengurus anak yatim, wah, masuk surga insya Allah. Ini pegawai-pegawai BHP ini. Makanya BHP ini tugasnya sangat mulia, Pak. Insya Allah masuk surga ini. Ngurusin harta yang tidak bertuan, tapi jadi milik negara, bukan jadi milik pribadi, begitu juga ya. Baik. Itu tadi perwalian. Tadi kalau saya baca lagi sedikit di profilnya ada yang anak dalam kandungan. Ini seperti apa nanti perwaliannya? Ya, memang anak dalam kandungan itu karena mungkin orang tuanya bercerai atau meninggal salah satu orang tuanya, ataupun orang tuanya tidak mampu melaksanakan sebagai perwalian, maka di sini BAP hadir
sebagai wali pengawas, nanti ketika anaknya sudah lahir, maka nanti tentu yang dimana sebagai wali itu kan termasuk dari garis pertama, dari itu dijadikan wali. Maka seperti biasa BAP akan melakukan pengawas. Terus kalau sudah ada, nanti kan pemohon akan melakukan permohonan ke pengadilan. Maka nanti pengadilan mengeluarkan penetapan. Jadi pemohon itu ingin menjadikan wali terhadap anak tersebut. Maka BAP akan melakukan penyumpahan dan melakukan pengawasan terhadap sang wali tersebut, dan termasuk meminta pencatatan harta, di mana sekali setahun wali tersebut harus melaporkan ke BAP. Termasuk juga hal-hal kalau ada hubungan dengan penjualan atau hubungan dengan PPAT, dan harus diketahui oleh BAP sendiri. Ini sebenarnya kalau ada tadi kasus perceraian, orang meninggal, perebutan harta, kalau ada BHP sebetulnya aman tentram Indonesia ya. Pak Ismet Pahan ya. Nggak ada deh yang mungkin melakukan kriminalitas karena rebutan harta, ini kayaknya nggak ada. Iya. Baik, sudah ada pendengar lain ini Pak Ismet, juga ada Mbak Iza dari Ngalian. Selamat siang Mbak Iza. Selamat siang. Iya, silakan Mbak Iza. Terima kasih. Ini saya mau menanyakan, kan PHP itu kan melakukan penilaian terhadap aset yang diperkarakan saat di pengadilan. Lalu ada juga lembaga swasta yang sekarang banyak juga di Indonesia. Nah, yang saya tanyakan ini, apa perbedaannya BHP dengan lembaga swasta? Apakah dengan cara pelayanannya atau seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Iza di Ngalian ya. Ya, ini pertanyaannya mungkin memang tadi menjadi batasan juga ya Pak Ismet dan juga Pak ya. Kalau tadi mungkin yang ditanyakan Mbak Iza mengenai pembatasan ini ya, harta pilot mungkin begitu ya. Atau mungkin tadi bagaimana kemudian membatasi ranah kerja BHP ini dengan lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan mungkin, atau badan pertanahan, atau dengan Kementerian Agama begitu. Kalau tadi urusan perwalian, ketika nanti ahli waris segala macamnya itu kan nanti ada hubungannya sama kantor KUA juga begitu, kantor Kementerian Agama. Ini bagaimana batasannya? Ya, terima kasih. Misalnya dalam hal perwalian, di mana walinya misalnya mungkin ada tabungan di bank. Terus untuk pengambilan tabungan tadi, nah ini kan harus ada persetujuan, persetujuan dari BAP, termasuk juga misalnya wasiat. Nah, wasiat ketika dari ahli waris mau ngambil ke bank, nah itu kan harus ada surat dari BAP untuk dikeluarkan bahwa itu benar-benar uangnya daripada pewaris tadi. Nah, selama ini kita ada berhubungan dengan BCA, sudah ada, baik itu terhadap pengambilan uang di bank, apa itu melalui wali sebagai anak, ataupun wasiat tadi. Nah, harus ada persetujuan daripada BAP tersebut. Begitu juga BAP juga berkoordinasi juga dengan BPN. Nah, BPN nanti kan mengalihkan sertifikat, itu harus ada surat dari BAP atau persetujuan dari BAP. Tadi udah sampai juga apa itu bentuknya SKW, apa bentuknya sebagai persetujuan daripada wali-wali, baik itu pengampu maupun wali terhadap anak. Nah, itu ada hubungan kolaborasinya dengan pihak di luar BAP, termasuk juga notaris sama PPAT. Notaris dan PPAT tidak bisa terhadap harta anak atau terhadap harta yang berhubungan dengan ahli waris menjual atau membuatkan akta penjualan atau akta daripada pembelian. Nah, ini harus ada persetujuan dari BAP sendiri. Tadi sudah sampaikan baik itu ABZ, baik itu terhadap wali anak maupun terhadap daripada pengampu tadi. Nah, itu hubungan kami dengan para stakeholder swasta. Iya. Jadi sebetulnya ini sebagai pelindung malah ya. Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya akan menambahkan perbedaan BHP dengan lembaga swasta ya. Tiap layanan di BHP itu pasti kan ada biayanya. Nah, kalau di BHP itu biayanya sudah terukur karena sudah diatur dalam PP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga setiap
biaya atau PNBP tersebut masuk ke negara. Kalau swasta kan aturan internal mereka ya. Jadi kita transparan, biayanya bisa dilihat di PP nomor 28 tahun 2019. Jadi kita transparan tanpa ada pungli-pungli dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dengan mungkin lembaga yang lain tadi, misal Kementerian Agama urusan perwalian anak, itu ada batasan-batasan yang kemudian dilakukan juga di BHP? Untuk itu kami sebenarnya lebih tepatnya ke itu ya, Pengadilan Agama. Kami sudah ada MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terkait dengan penyampaian salinan penetapan perwalian. Jadi kalau ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama seluruh Jawa Tengah dan DIY, maka akan mengirimkan ke BHP untuk ditindaklanjuti seperti itu. Berarti memang banyak tugas dari BHP. Iya, seperti itu. Baik, barangkali bisa dijelaskan Pak Ismet atau juga Pak Aan, bagaimana jika masyarakat ingin kemudian meminta bantuan nih atau melakukan permohonan pengajuan untuk pengawasan hartanya, atau tadi perwalian juga mungkin barangkali. Pak Aan? Ya, kalau ada masyarakat mengajukan permohonan, maka masyarakat harus membuat dokumen sebagai syaratnya. Apa itu dokumen? Melalui kuasa hukum seperti surat permohonan, terus akte kematian, KTP dan dari kelurahan, surat keterangan mau disumpah. Kalau itu termasuk awaris, SKW, harus ada surat keterangan kantor lurah sanggup disumpah. Termasuk juga mungkin dari perwalian ada surat nikah, terus ada kematian kalau udah meninggal, dan KTP dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di di website kami, itu persyaratannya. Itu oleh pemohon bisa dilihat. Nah, nanti kalau itu permohonan itu datang ke BHP sendiri di jalan alamat kami ada di Anoman nomor 25 Karapia, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Bisa pemohon kalau langsung ke kantor menanyakan terhadap layanan berkonsultasi gitu. Bisa kami terima. Apa itu sifatnya konsultasi, apa berhubungan dengan perwalian, pengampuan, berhubungan dengan SKW, berhubungan dengan surat wasiat, berhubungan dengan kepelitan. Nah, itu bisa datang ke tempat kami. Nah, tentu kami siap melayani secara prima. Baik, Pak An, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan kami bisa datang ke kantor kami secara langsung atau bisa melalui telepon di 0247604 atau bisa berkonsultasi via email di bhpsemarang.tu@gmail.com. Dan untuk persyaratan pelayanan di BHP Semarang bisa menengok di website kami di bhpsemarang.kemenkumham.go.id. Demikian Mas Muhammad. Iya. Tapi persyaratan administrasi tadi tergantung layanan apa yang ingin diajukan begitu ya ke BHP. Ya, di website bisa di-download itu. Baik, di bhpsemarang.kemenkumham.go.id. Ini bagi Anda pendengar mungkin tadi yang membutuhkan layanan dari BHP, perwalian, pengampuan, habis itu atau ketidakhadiran, harta peninggalan, bahkan tadi sampai SKW juga yang warga Asia Timur asing. Nah, itu juga barangkali ya yang butuh surat waris begitu bisa dibantu nih oleh BHP. Jangan khawatir karena negara hadir di setiap pelosok kehidupan kita gitu. Dan tadi amalan-amalan pekerja di BHP ini insya Allah akan membawa ke surga. Begitu ya Pak Ismet, Pak Aan ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ismet dan Pak Aan sudah bersama El Sinta Semarang. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi lain kesempatan.
Selamat siang, salam sehat selalu Pak Ismet dan Mbak. Terima kasih. Demikian tadi pendengar ya, Balai Radio Talk El Sinta Semarang bersama dengan Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, Kementerian Hukum dan Keamanan dengan narasumber fungsional kurator Keperdataan Ahli Madya BHP Semarang Dr. Ismet SHMH dan juga analis hukum BHP Semarang Aprilian Dwi Raharjanto, dan saya Muhammad bin Jaidin pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.